Insyaallah kita lanjutkan kaitan dengan fiqhus shaum kita, yang tema awalnya adalah agar Ramadan kita lebih baik dan lebih berkah. Ya, kemarin juga kita sampaikan kaitan dengan target. Kita harus punya target sepanjang Ramadan besok. Ya, ada strategi ya, untuk mencapai target yang kita inginkan. Kaitan puasa kita, kaitan dengan tarawih kita, kaitan dengan tilawah kita, zikir kita, sedekah kita, dan yang lain-lainnya. Harus ada target. Tanpa kita melakukan target atau mungkin perencanaan yang lebih baik, kadang-kadang gagal. Ada juga orang yang puasa tapi nggak pernah tarawih. Orang yang puasa tapi nggak pernah tilawah. Ya, padahal itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu sangat penting. Coba sekalian kita masuk di fadilah puasa. Kalau kita memahami ibadah itu kaitan dengan fadilahnya ini, semakin apa? Kita semangat untuk melakukan ibadah itu. Ini sudah poin yang keutamaan puasa itu. Fadilah puasa. Apa saja? Yang pertama, puasa itu junnah, benteng dalam kehidupan kita. Orang yang puasa semakin dia hati-hati dari godaan-godaan yang ada. Ya kan? Kemarin kaitan dengan apa? Hikmah. Orang puasa akan sehat. Sumu pasti haus. Ya, kalau nggak apa-apa, kalau ngantuk sebetulnya puasa sih nggak apa-apa. Itu kurang sehat insya Allah. Kalau kita puasa besok harus ya serius, kerjanya harus benar ya. Jangan sampai kadang-kadang kita puasa ada pengaruh kinerja kita sama profesional kita. Ini pertama ada benteng. Oh, Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun wala yarfaf wala yajhal. As-siyam kata Rasulullah adalah junnah, benteng, risai dalam diri kita dengan syahwat yang enggak dibolehkan kita tahan dengan puasa kita. Orang yang puasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelola syahwatnya yang ada dalam dirinya. Junnah. Yang enggak boleh puasa-puasa falayat, ngomong kotor ya, kemudian ghibah dan sebagainya. Wala jahal, jangan lakukan sesuatu yang enggak bermanfaat. Suatu kebodohan. Iya kan? Ini kita ketemu hadis tadi. Imam Bukhari juga, itu sahabat Abi Hurairah. Man lam yada' qala zur wal amal bih. Orang siapa yang dia enggak bisa menahan, menghindari ucapan yang dusta, ya kan? Wal amal bih, amalan yang dusta, maka Allah tidak memerlukan puasa kita. Falaysa lillah hajatun ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Ya, harus dihindari semuanya. Kedzaliman, kemaksiatan, kemungkaran. Ya, kaitan dengan kita sama saudara kita, kaitan dengan bagaimana kita bicara dan sebagainya. Harus, kalau kita mau diampuni dosa-dosa kita dengan puasa kita. Imanan wahtisaban. Yang kedua, syafaat. Siapa yang nggak mau syafaat yaumal qiyamah? Nggak ada yang nggak mau. Pasti kita semuanya kepingin. Dalam kondisi yaumal qiyamah. Nantinya juga dalam hadis yang sahih kan gitu semuanya umat itu manusia cari nabi-nabi yang ada. Nabi awal Nabi Adam, mereka datang kepada Nabi Adam nggak sanggup memberikan syafaat. Nabi Nuh nggak sanggup. Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi kita Muhammad ibn Abdullah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diizinkan untuk memberikan syafaat kepada umat ini. Nah ini selain syafaatnya Rasulullah, syafaat dari ibadah kita. Apa itu? Puasa kita dan tilawah kita, Quran kita yang kita baca. Ya, Imam Ahmad dari sahabat Abdullah ibnu Amr, Abdullah ibn Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ya sekalian, puasa dan Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada kita manusia ini yaumal qiyamati, yaqulu siyam, datang kepada Allah puasa kita, ya Rabbi Rabbi mana'tuhu at-ta'am wa syahwat bin nahar, saya dulu sudah tahan melarang hambamu untuk melakukan apa? Makan pada waktu siang, kemudian juga menahan syahwatnya. Istrinya halal tapi nggak boleh dia jaga sampai buka puasa. Iya? Ya, gimana kalau buka puasa langsung sama istri? Boleh nggak? Ya, boleh. Nggak usah minum langsung ke istri, itu batal juga gitu ya. Itu juga itu boleh itu juga ya. Wasyafi'ni fihi. Ya Rabbi, berikan syafaat untuk apa padanya. Wa yaqul Quran, sama juga Quran. Mana'tuhu an-nauma bil-lail. Saya larang dia tidur malam. Kenapa? Untuk tahajud bil-lail dengan Al-Quran yang dibaca. Sahabat Abdullah ini Ibnu Amr ini yang ahli ibadah. Karena sepanjang malam dia qiyamul lail. Dan juga ada info bahwa beliau satu malam tuh khatam Quran. Luar biasa. Awal-awalnya padahal juga ada hadis kan, yang yang tilawah kok kurang dari khatam Quran kurang dari 3 hari, dianggap tidak baik. Tapi hampir semuanya ulama-ulama kita melakukan begitu. Ya. Syafi'ni fi qala fayushfa'ani. Ya. Kemudian dua hamba ini, ya kaitan dengan asyam ibadah ini dan juga Al-Quran langsung diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya. Masya Allah. Kayaknya harus ada target ya, puasa yang benar dan sebagainya, penting. Ya. Kayak ada fiqh siam itu. Manfaatnya begitu. Yang ketiga, amal yang terbaik dan kunci surga atau sarana yang menjadikan kita masuk surga gampang, yaitu dengan puasa kita. Nah, ini Rawi Imam Nasa'i dari sahabat Abi Umamah. An-Nabi Umamah annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul amal afdal ya Rasulullah. Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Qal alaika bis-saumi fa innahu la idla lahu. Ya Abu Umamah, kamu lakukan puasa. Karena puasa itu enggak ada bandingannya. Amal yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Nah ini juga memberikan gambaran pada kita sangat-sangat luar biasa. Fadilah as-saum itu luar biasa. Nah, gimana? Kemarin puasa banyak-banyak? Alhamdulillah. Banyak yang kosong, banyak yang puasa. Rasulullah kan begitu, Masya Allah ya, mengoptimalkan puasa sunnahnya di bulan Sya'ban luar biasa. Jadi saat ini ya sampai Kamis ini bagi yang biasa nggak apa-apa. Karena dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah juga, kita nggak boleh mendahului Ramadan kan dengan 1 atau 2 hari puasa. La yataqaddamanna ahadukum Ramadan fi saumi yaumin aw yaumin illa ayyakun rajulun kana yasumu saumahu fala sumhu dalikal yaum. Itu diperbolehkan yang ahli mungkin biasa puasa sunnah atau mungkin puasa Daud meskipun masuk di hari-hari syak,
Ya, hari ini kan namanya hari syak. Besok itu syak itu ya, yang diragukan. Tapi kalau besok sih sebenarnya sudah nggak mungkin puasa. Kenapa? Tanggalnya belum sampai. Ya, nggak ada dalam apa? Dalam Qamariyah itu tanggal sampai 28 kan nggak ada. Ya kan? Kecuali Masehi. Ya, bulan ini kan sampai 28. Tapi Qamariyah nggak ada. Minimal 29. Ya, gitu ya. Maka kalau seandainya besok 29, kemudian ada hilal, atau mungkin semua sepakat bahwa awal Ramadan adalah Sabtu, yaitu jatuhnya 29 hari. Ya, biasanya kalau 29 hari, puasanya 30 hari. Lihatnya sama juga. Itu juga 30 hari. Tanggal 31 Maret itu Yaumul Id ya. Jadi maksudnya ini sama juga sahabat Abu Umamah 2 kali bertanya pada Rasulullah. Atau Imam Ahmad. An Abi Umamah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu murni bi amalin yudkhiluni al-jannah. Oh, Masya Allah. Ya Rasulullah, datang pada Rasulullah. Murni, perintahkan padaku ya Rasulullah, amal yang bisa memasukkan saya surga. Ya. Ya, makanya di Ramadan banyak doa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kan sering diulang-ulang. Jangan sampai kalau kita minta jangan sampai kita nggak paham. Mintanya al-jannah tapi nggak mau melakukan amal-amal unggulan. Kayak gitu. Ya, kayak gini Masya Allah sahabat Abu Umamah. Ada sahabat yang lainnya, sahabat Mu'ad ibnu Jabal itu juga pernah minta pada Rasulullah. Kaitan sarana yang bisa memasukkan al-jannah dan menjauhkan an-nar. Ya. Ya ini. Apa jawaban Rasulullah? Qala 'alaika bis-shaum fa innahu la idlallahu. Lakukan puasa. Oh, ini kan jawabannya. Sarana masuk surga dengan puasanya. Datang lagi, ya Rasulullah, minta juga. Nah, apa itu diulang lagi pertanyaannya. Jawabannya sama. Alaika bisyam. Ya. Tadi bisaum, yang kedua bisyam sama. Saum siam sama. Kemudian fadilahnya menjauhkan orang yang puasa dari api neraka. Jadi masuk surga ini dijauhkan dari api neraka. Lihat, rawi Imam Muslim, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah ma min abdin. Ya, ada khusyuk semua ya antum insyaallah. Min ada jannah insyaallah. Amin. Ma min abdin, enggak ada seorang hamba yang puasa yasumu yawman, dia puasa 1 hari. Contohnya Isnin, Khamis ya. Kemudian ngambil mungkin 1 hari yaumul bidnya, atau mungkin 1 hari dalam suatu bulan. Fi sabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala, illa ba'adallahu bidzalikal yaum wajhahu. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dengan puasa 1 hari itu wajahnya anin nari, dari api neraka sab'ina kharifan, 70 tahun dijauhkan dari api neraka. Masya Allah. Ya, begitu nanti masuk neraka lagi. Ya, kalau dia ahli puasa ya nggak mungkin. Ya kan? Orang yang beriman itu dia akan masuk surga meskipun ada sebagian yang digodok di neraka. Nah, itu tergantung kita. Mau yang mana gitu. Mau digodok dulu atau yang langsung ilal jannah. Apalagi masih ada kesempatan
orang-orang muslimah yang masuk surga tanpa hisab. Itu disampaikan Rasulullah di hadapan para sahabat. Ada 70.000 umat ini yang masuk surga tanpa hisab. Ada satu orang sahabat yang didoakan Rasulullah. Siapa namanya? Ukasyah. Kemudian sahabat yang lainnya pada minta pada Rasulullah doa agar dimasukkan dari 70.000 itu. Masih sisa 69.999 orang lagi. Baru satu orang yang didoakan Rasulullah. Ya, Masya Allah. Gitu. Kalau kita melihat hadis kayak begini, luar biasa. Kenapa ada suatu target ya? Hidup ini sementara. Nggak ada yang abadi. Ya kan? Ya, kalau kita sudah melakukan ibadah yang wajib, ya, salat yang wajib sudah, puasa Ramadan biasa, kita lakukan yang sunnah-sunnah. Pakai apa? Ya target tadi. Perencanaan. Karena ada seorang muslim nggak pernah dia puasa sunnah, nggak pernah dia salat sunnah, nggak pernah zikir, nggak pernah. Padahal gampang sekali. Jalan saja pakai zikir juga bisa. Istighfar juga bisa banyak. Kita olahraga, muter saya, itu saja itu bisa ribuan istighfar yang kita lakukan. Kenapa ya? Tadi ada perencanaan, ada target. Ya, tanpa ada perencanaan kan nggak mungkin ya kita mendapatkan banyak hal. Sama juga perusahaan tanpa perencanaan nggak mungkin. Pasti dia punya pelatihan melakukan takar untuk apa? Menentukan atau memutuskan perencanaan ke depannya. Sama juga dalam kehidupan juga sama. Dalam kehidupan kita harus ada. Kemudian ada pintu rayyan. Masya Allah ya. Ini pintu yang luar biasa ya, yang ada di surga nanti khusus untuk orang yang ahli puasa. Muttafaqun alaih, rawi Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Sahal ibn Sa'ad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Rasulullah bersabda, di surga itu ada pintu yang namanya Rayyan. Ya. Yuqalu yaumal qiyamati aina as-saimun. Nanti pada hari kiamat dipanggil-panggil yang ahli puasa, aina as-saimun. Fa idza dakhala akhiruhum, kalau sudah yang akhir masuk surga, ughliqa dzalikal bab. Langsung ditutup itu pintu itu. Kenapa? Sudah enggak ada yang lagi. Ini khusus untuk yang as-saim. Mungkin ada pintu-pintu yang lain. Pintu zakat, pintu sedekah, ya, ahli dzikir dan sebagainya. Banyak pintu-pintu. Dalam hadis yang lain disebutkan begitu. Pada saat itu sahabat Abu Bakar, apakah kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, apakah ada seorang hambamu umat ini yang masuk surga melewati semuanya pintu-pintu itu? Jawab Rasulullah, iya ada. Wa anta minhum. Dan kamu wahai Abu Bakar, kamu termasuk yang bisa masuk semua pintu-pintu surga. Kenapa? Ya tadi. Bekalnya banyak. Artinya apa? Dia punya kunci pintu-pintu itu semuanya. Ini kan kuncinya apa? Puasa. Ya, khususnya Ramadan, teman sekalian, ya kita semua sering membaca hadis ini, ya. Rawi Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, qala lamma hadara Ramadan, pada saat Ramadan datang, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Maka doa kita dalam awal Rajab kan gitu kan, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ini salah satu riwayat. Ada riwayat yang lain, wa balikna Ramadan. Ramadan itu termasuk juga bulan yang diberkahi. Ya kan? Mubarak. Kenapa ya? Quran diturunkan pada waktu Ramadan. Ya, antum tahu kapan perang Badar? Bulan Ramadan.
tanggal 17. Yang ada riwayat mengatakan tanggal 17 Ramadan. Maka ada sebagian sahabat yang pada waktu itu puasa, ada yang enggak. Nah, dalam kondisi perang. Tapi luar biasa. Masuk puasa Ramadan juga itu kewajiban persis pada saat itu juga. Tahun kedua setelah hijrah. Ya. Ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu turunnya pada waktu hari Senin. 2 hari menjelang akhir Sya'ban, ya kayak saat ini. Kemudian Ramadan langsung siap puasa. Perintahnya langsung. Ada perintah zakat juga. Semuanya. Tapi hanya saja larangan khamr itu agak panjang. Ya. Di Madinah ternyata tidak langsung. Sampai tahun ke-10. Ya. Jadi apa? 23 tahun ya, umat Islam masih dibolehkan minum khamr. Ya, mirasi. Luar biasa. Ini Masya Allah. Iftaradallahu alaikum siyamau. Allah mewajibkan kalian puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Pada waktu Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Wa yughlaqu fi abwabul jahim. Ini pakai yughlaqu, pakai iya. Ada juga riwayat pakai tak, tughlaqu. Karena abwab itu muannas. Tapi kenapa pakai iya? Boleh kalau dia dipisah antara fiil sama fa'ilnya, dipisah itu bisa. Enggak enggak pakai ya kan, ya itu kan mudzakkar ya. Abwabul jahim, ditutup semuanya pintu-pintu jahim. Ada riwayat abwabun nar ya. Wa tuhaddu fi syayatin, syaitan-syaitan yang suka mengganggu orang yang beribadah dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada Lailatul Qadar. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. Artinya kalau kita ketemu Lailatul Qadar, ibadah yang kita lakukan itu sama lebih baik daripada 83 tahun kita ibadah. Masya Allah. Man hurima khairaha, barang siapa yang diharamkan kebaikan Lailatul Qadar itu faqad hurima. Maka di sini ada target, ada persiapan, ya kan? Masuk tanggal 21, jangan sampai kita lengah. Masuk ini. Kalau kalian semuanya, kita semuanya diharamkan Allah untuk menikmati malam Lailatul Qadar, termasuk juga kita akan diharamkan menikmati fadilah Lailatul Qadar itu. Ya, harusnya memang targetnya. Ya gimana yang paling bagus? Yang paling bagus setiap malam kita optimalkan untuk Allah. Setiap malam sampai selesai. Entah tanggal 21, 23 Lailatul Qadarnya ya. 25 atau 27. Ya paling banyak 27. Kalau antum ikut umroh di Makkah, malam 27 itu nggak bisa. Kita kalau jalan pas maghrib nggak punya tempat. Mereka semua ngetek Al-Masjidil Haram itu. Sebelumnya asar sudah masuk semuanya. Buka puasanya sudah dibawa semuanya. Ya, luar biasa. Karena pengalaman sekali ya. Di sana umroh pada waktu akhir Ramadan. Luar biasa ya. Kemudian juga Ramadan, setiap hari, setiap malam ada malaikat yang mengingatkan pada kita semuanya. Rawi Imam Tirmidzi, dari sahabat Abu Hurairah. Setiap malam. Selain tadi surga dibuka pintunya, neraka ditutup pintunya, tapi ada yang selalu malaikat yang melakukan panggilan. Wa yunadi munadin ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarri aqsil. Wahai hamba-hamba yang selalu melakukan kebaikan, teruskan, lanjutkan. Dan wahai orang-orang atau hamba-hamba yang melakukan keburukan, tahan.
jangan diteruskan. Itu setiap malam sampai selesai Ramadan. Ya, kalau kita baca hadis ini, kita harus memahami, oh iya, malam Ramadan ada malaikat yang selalu mendorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya kan? Dan waktunya ampunan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang luar biasa. Ya, rawi Muslim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaitan dengan ampunan Allah. Yang pertama, wassalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, Jumat kemarin ketemu besok, dan juga Ramadan yang lalu 1445 ketemu, insya Allah ketemu Ramadan besok. Itu semuanya dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa dalam Islam. Khususnya Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan keimanannya, dengan ihtisaban mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dosa-dosa yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekalian, ini luar biasa. Pemahaman kaitan dengan masalah apa itu kaitan dengan Ramadan sangat-sangat penting. Apalagi orang yang sengaja tidak puasa tanpa ada rukhsah, luar biasa ancamannya. Kalau dia mengatakan Ramadan nggak wajib, kafir. Kalau dia mengatakan, ada orang Muslim, kenapa nggak puasa Ramadan? Oh, nggak wajib. Itu zaman dulu itu wajibnya pada waktu zaman Rasulullah. Rasulullah sudah nggak ada. Itu Pak, dikatakan kafir. Kenapa? Nah, hadis ini. Fahuwa biha kafir halaludam. Ada 3 hal, kalau seandainya ada orang yang mengingkari 3 hal ini. Yang pertama apa? Syahadat alla ilaha illallah wa iqamis shalah al-maktubah wa shaum Ramadan.